Oke, apakah terlihat slide dari saya? Terlihat Bapak. Oke, apakah dia bergeser tetap atau masih posisi yang sama? Bergeser Pak. Oke, kita mulai ya. Saya singkat saja untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu untuk adik-adik mahasiswa angkatan 2024 di Prodi S1 Farmasi untuk kesempatan hari ini. Saya akan menyampaikan beberapa mungkin dari beberapa kelas yang telah verif dengan saya masih banyak kebingungan apa yang kita lakukan di percobaan terakhir kemarin. Ya, hari ini bukan hanya sekedar untuk memenuhi absen saja ya. Halo, halo, kedengaran suara saya? Terdengar, Bapak. Terdengar Ya, Bapak. oke. Saya akan menyampaikan sedikit tentang FTIR, sedikit prinsipnya mengenai alatnya. Mungkin dari beberapa mahasiswa mayoritas telah melihat alat FTIR yang ada di lab, tetapi dengan alat yang hanya ukuran sebesar itu, bagaimana prinsip kerja berjalan dan bagaimana mereka mendeteksi setiap gugus fungsi yang diperoleh. Ya, kita mulai. Oke. Prinsip dasar FTIR, ya, jadi kemarin pakai sampel ekstrak, kita anggap sebagai molekul, ya. Molekul tersebut dapat menyerap energi inframerah, ya. Dari satu molekul yang terdiri dari satu sampel, contohnya ekstrak, molekul tersebut akan terserap energi inframerah. Mungkin tidak semua ya, tidak semua ya. Yang terserap yang seperti apa? Yang memiliki vibrasi terhadap ikatan kimia, ya. Jadi yang molekul dari suatu sampel yang terserap, yang pertama adalah ikatan kimia yang disebabkan oleh adanya vibrasi. Ya, nanti kita bahas vibrasi ada berapa di slide selanjutnya ya. Kemudian dari hasil getaran atau vibrasi, molekul tersebut bisa menghasilkan spektrum yang khas. Ada yang mungkin lancip, ada yang agak melebar, atau mungkin yang cenderung lebih datar dan mungkin nggak bisa terlihat lebih detail lagi ya kalau tanpa bantuan zoom in ataupun zoom out. Ya. Oke, setiap gugus fungsi memiliki pola serapan unik sehingga dapat digunakan sebagai fingerprint senyawa. Ya. Jadi setiap gugus fungsi itu memiliki pola ya. Pola serapan unik itu dipengaruhi oleh tipe vibrasi apa yang terdapat dari ikatan kimia tersebut atau gugus fungsi tersebut. Ya. Sehingga akhirnya nanti disidik dari suatu senyawa. Kemudian sedikit singkat apa nama FTIR, ada Fourier Transform Infrared Spectroscopy adalah teknik spektroskopi yang digunakan untuk, di sini saya merangkum 3 saja ya. Sepertinya terlempar saya ya. Sepertinya begitu Pak. Ini ya, FTIR. Oke, saya ulangi ya dari sini ya. FTIR, Fourier Transfer adalah tes spektroskopi yang digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dalam suatu senyawa, menentukan struktur kimia berdasarkan serapan radiasi inframerah maupun mengkarakterisasi. Jadi diidentifikasi dulu gugus fungsinya apa, kemudian dari gugus fungsi itu ditemukan struktur kimia berdasarkan serapan radiasinya, kemudian baru bisa dilihat karakterisasi dari setiap senyawa. Ya, langsung saja ini prinsip alatnya. Ya, kalau dalam bentuk gambar apa ya namanya, gambar 2 dimensi lah ya, mengibaratkan dengan beberapa keterangan di sini ada cermin,
ya. Sebenarnya ada, bisa dibilang ada 3 cermin, tapi di sini kita melihat ada 2 cermin. Ada moving mirror maupun stationary mirror. Kalau dalam sistem kromatografi ada namanya fase diam dan fase gerak. Dalam spektro UV mungkin agak mirip sedikit. Penggunaan istilahnya ada yang diam, mirror yang berdiam atau kaca yang cermin yang diam, kemudian ada cermin yang bergerak. Nah, bergerak ini dia menyesuaikan dari energi yang diterima terhadap alat. Alat ini mempengaruhi salah satu cermin yang bergerak. Ya, contohnya dalam cermin ini yang membantu bergerak adalah cahaya. Ada helium dan helium Hennel laser light yang berbentuk laser untuk menggerakkan eh, kaca yang bergerak tergantung dari jenis vibrasinya. Ada juga cahaya putih mungkin mirip seperti pada spektro UV vis ya. Ada lampu putih tetapi ini keduanya adalah salah satu lampu namanya interferometer. Interferometer ini yang menjelaskan bahwa inframerah itu dapat dideteksi dengan sumber cahaya dari interferometer. Ada dua, ada yang hand analysis laser light ataupun white light. Nanti baru menuju ke detektor. Kalau kita lihat di sebelah kanan sini, ya, di sini ada garis lurus, ya, bisa kita bilang ini sumbu X, sumbu Y, seperti itu. Kemudian ada garis diagonal yang membelah dari sumbu nolnya, ya, dari nilai nolnya. Kemudian Nah, ini adalah cahaya yang diteruskan dari sampel sehingga membuat apa namanya ini kaca yang moving ini bergerak, kemudian terjadilah beam splitter ataupun cahaya yang mulai nge-split, kemudian nanti dari cahaya tersebut diteruskan ke source, dari sumber cahaya diteruskan ke sampel, sampel ke detektor. Disinilah kemarin ada fungsi dari diamond ujung alat ATR kemarin yang akan memantulkan cahaya dari suatu apa ceruk mirror yang bergerak dan yang diam. Yang diam bantu meneruskan, yang mirror bantu mencari vibrasi. Oke, kalau masih bingung, ini masih ada contoh yang lebih sederhana. Jadi infrared source ini adalah sumber dari cahaya inframerah. Inframerah menyinari ke arah beam splitter ini, ya, di mana tadi ada yang memutus seperti diagonal seperti ini. Kemudian ada fixed mirror dan moving mirror. Moving mirror inilah yang mulai bergerak tergantung dari vibrasinya. Yang fixed mirror ini akan meneruskan cahayanya ke sampel, kemudian sampel tersebut baru bisa dideteksi dan menjadi interferogram atau dari sumber cahaya interferometri menjadi ya tadi kemarin yang seperti seperti ini ya. Sesaat di print ataupun dibentuk dalam PDF akan berbentuk seperti ini. Apakah kita bisa membuat ini sendiri tanpa bantuan alat tersebut? Bisa, nanti saya lihatkan ya. Oke, kita mulai dari vibrasi dulu ya. Vibrasi molekuler dibagi menjadi dua kategori ya. Ini dalam bentuk molekul. Ada yang regangan dan tekuk ya, di mana vibrasi ini tergantung dari getaran. Oke. Ya, yang pertama vibrasi renggang atau biasa dalam istilah ada yang mencari namanya stretching vibration ya. Stretching vibration adalah perubahan jarak ikatan secara periodik tanpa mengubah sudut ikatan. Jadi regangannya itu tetap konstan. Kalau memang sudutnya 45 ya 45 terus-terusan. Kalau 30 30 ataupun 90 pun akan terus 90. Oke. Jenisnya ada regangan simetris dan asimetris. Ada simbol, ada Vs untuk yang simetris, Vas untuk yang asimetris. Bentuk dari regangan simetris itu adalah atom pusat bergerak serempak ke arah yang sama. Dan untuk yang asimetris, atom berpusat bergerak berlawanan arah. Ya, contohnya kalau di metil di bilangan 2500, kalau yang di asimetris ada di bilangan gelombang 2925. Ini contoh saja ya. Coba kita lihat seperti apakah untuk asimetris. Ya, kita lihat di sini ada gambar ya. Yang disebut regangan simetris
ada seperti di layar kiri kalian, ya. Setiap peragangannya akan bergerak bersamaan, ya. Sudutnya tetap sama, jarak dari regangannya sama, ini yang disebut simetris. Kalau yang asimetris, tetap sama, jaraknya sama, tetapi dia bergantian. Seperti tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa atom berpusat bergerak serempak ke arah yang sama, sedangkan atom yang berpusat bergerak berlawanan arah itu yang asimetris. Ya, tetap sama arahnya, cuman dia berlawanan saja. Ya, jadi ganti-gantian dan ada yang berbarengan. Oke, karakteristik biasanya menghasilkan pita serapan yang kuat dan muncul pada bilangan gelombang yang lebih tinggi dibandingkan vibrasi tekuk yang ikatannya sama. Kemudian ikatan lebih kuat, ikatan atau atom lebih berat itu mempengaruhi dari frekuensi atau bilangan gelombang. Ya, jadi misalnya frekuensinya lebih tinggi, ikatannya lebih kuat. Contoh dari atom yang didapatkan adalah C rangkap 3C, C rangkap 2C maupun C rangkap 1C, ya. Tapi di bilangan gelombang yang berbeda. Kalau frekuensinya lebih rendah biasanya yang 3000, 1100, 700 itu berikatan dengan atom lainnya, ya, membuat frekuensinya lebih rendah karena memang dalam suatu ikatan C ini yang paling kuat dalam mengikat semua atom, ya. Apalagi kalau C ketemu dengan C sehingga makin banyak tangannya. Kalau di kimia organik kan dibilang C itu bisa mengikat 4. Kalau ada C dengan C berarti 8, gitu ya. Lebih kuat lagi, makanya frekuensinya akan lebih kuat lagi. Tapi kalau C berikatan dengan atom lain, nah itu akan menambah beban dari suatu atom. Mungkin massa jenisnya akan lebih tinggi ataupun lainnya, ya, massa jenisnya akan lebih tinggi biasa kalau berikatan C dengan atom lainnya. Kemudian selanjutnya ada vibrasi tekuk atau bending vibration. Perubahan sudut ikatan tanpa mengubah panjang ikatan secara signifikan, ya. Disebutnya tekuk atau bending, ya. Bending sendiri dibagi dua, ada tekuk dalam bidang atau in plane, ya, atau ada yang disebut out in depth ataupun in plane, kemudian ada juga tekuk luar bidang yaitu out of plane. Ya, kita lihat dulu subjenisnya dari keduanya. Untuk yang in plane atau tekuk dalam bidang ini ada istilah namanya sourcing dan rocking. Sourcing itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya menggunting, ya, atau berbentuk seperti gunting. Kemudian ada rocking atau goyang, ya, seperti itu. Untuk sourcing, dua atom bergerak saling mendekat dan menjauh seperti gunting. Kalau yang rocking, kedua atom bergerak bersama seperti bandul. Kalau tadi yang stretching itu bervibrasi atas bawah saling bersamaan atau atas bawah gantian, tidak saling bersamaan. Yang ini adalah bergerak saling mendekat ataupun bergerak seperti bandul. Nanti kita lihat lagi ya contohnya. Kemudian untuk tekuk luar bidang atau out of plane, wagging, ada wagging dan twisting. Ada yang kibas atau yang twisting. Twisting itu pilin ataupun twisting itu berputar, ya. Ya, ibaratnya angin topan ada twistnya, kemudian ada wagging seperti kibasan. Ini seperti kalau yang ini berhubungan sepertinya dengan angin, ya, wagging dan twisting. Untuk yang wagging, atom bergerak naik turun secara serempak. Atom bergerak memutar seperti memeras kain. Ya, itu bagi kita lihat visualisasinya seperti apa. Oke, si sourcing ini bisa kita lihat seperti gunting, ya. Dia saling mendekat atomnya, vibrasinya saling mendekat. Kemudian untuk yang rocking seperti bandul, kanan kiri gitu. Atau wagging, ya. Wagging ini mendekati visual mata, ya, di sini. Ya. Naik turun disebutnya secara serempak naik turun. Ya, kalau twisting mirip seperti asimetris tapi dia seperti wagging yang ke depan seperti ini. Ya, ini jenis-jenis vibrasi kenapa setiap atom ada vibrasi. Oke, salah. Oke. Aturan dari aturan seksi kapan suatu
vibrasi akan terlihat, ya. Tidak semua vibrasi molekul FTIR itu terdeteksi, mungkin ada juga yang tidak terdeteksi, hanya hanya vibrasi yang menyebabkan perubahan momen dipol. Momen dipol itu mempengaruhi dari suatu molekul. Momen dipol itu banyak sekali mempengaruhi dari suatu molekul, itu mau dari sifat fisiknya maupun sifat kimianya. Salah satu yang mungkin paling sering dibahas tentang momen dipol ini adalah kepolaran, ya. Jadi momen dipol ini melihat vibrasi dari suatu gugus fungsi sehingga bisa dilihat, ya, oleh sinar inframerah secara aktif, ya. Salah satu molekul yang ada dan tidak bisa terlihat karena pengaruh dari momen dipolnya yang Eee, nilainya kecil ataupun hampir tidak ada nilainya, contohnya seperti ini ya, ada nitro ya, N2, linier dan simetris, tetapi secara momen dipol itu tidak ada perubahan saat vibrasi, karena kedua atom tersebut nilainya sama. Jadi untuk R tidak terdeteksi, seperti gas N2, nitrogen tidak terdeteksi oleh FTIR, ya. Jadi kalau dibilang FTIR bisa semua melihat gugus fungsi itu enggak, ya. Terbatas dari apa yang pernah saya sampaikan untuk mencari referensi yang di dalam tabel itu. Misalnya, di gelombang sekian, molekul apa yang terserap, ya kan? Apapun dan selanjutnya, ya. Kemudian gas oksigen, apakah kita bisa lihat di FTIR? Tidak juga, ya. Karena walaupun dia linier dan simetris, tapi momen dipolnya juga nol. Tidak, IR tidak bisa melihat vibrasi dari molekul tersebut, sama seperti nitrogen tadi, ya. Kemudian ada juga CO2. CO2 ini adalah karbon dioksida ya dalam tubuh. Apakah dia bisa dilihat oleh IR secara simetris sama dengan oksigen, kemudian O2 sama-sama vibrasi nolnya 2, tapi saat renggangan dia ada simetris. Mungkin sebagian dari CO2 masih bisa dilihat secara IR ya, karena ada rangkaian asimetris aktif. Kalau misalnya O-nya hanya satu, C dengan O mungkin dia bisa, tapi kalau CO2 mungkin belum bisa dilihat semuanya, ya. Kemudian H2O, ya, H2O. Kalau dalam ikatan vibrasi dia termasuk bending atau bengkok yang tadi atau tekuk tadi, biasa sebut tekuk, kemudian dapat berubah saat vibrasi sehingga ini sangat mudah dan sangat aktif apabila kita mendeteksi di IR, ya. Jadi kadang IR juga di industri minuman ya sering digunakan untuk deteksi air mineral ataupun air yang lain ya. Sampai air rumah tangga pun kadang IR bisa digunakan untuk analisis seperti itu. Jadi kalau di Samarinda kayaknya untuk di luar Unmul ya yang menggunakan layanan FTIR-nya seperti Baristan dan Baristan atau Baristan gitu ya untuk pertanian tentang pengukuran air menggunakan FTIR. Kemudian yang terakhir ada C rangkap 3C atau simetris. Ya, ini momen dipolnya 0, kemudian tidak kata rangkap 3 simetris tidak akan aktif di vibrasi. Ya, makanya kemarin hampir semua sampel setiap kelas tidak melihat serapan dari C rangkap 3C atau Alcuna ini ya. Istilah Alcuna dia jarang terlihat. Kemudian molekul homodiatomik yang tadi kita sebutkan seperti homodiatomik ini misalnya H dengan H, N dengan N, O dengan O, klor dengan klor, itu sudah dapat dianalisis FCR karena tidak memiliki perubahan momen dipol saat vibrasi. Jadi memang masih banyak kelemahan dari alat ini, dia tidak bisa menganalisis seluruh gugus fungsi karena kan H2, N2, O2 ini kan masih termasuk gugus fungsi tetapi nggak bisa dianalisis oleh FTIR. Ya, karena tidak memiliki perubahan momen dipol saat vibrasi. Oke, pemahaman tentang jenis vibrasi ini sangat penting untuk mengukur interpretasi spektrum yang akurat. Setiap puncak serapan mencerminkan ikatan, kemudian kekuatan, kemudian massa atom,
Kemudian lingkungan kimia dengan menguasai konsep ini, FTR untuk senyawa fenolik maupun senyawa organik eh, lainnya dapat dilakukan secara lebih sistematis maupun informatif. Jadi memang yang penting dipahami oleh mahasiswa farmasi itu adalah IR memang untuk gugus fungsi, tetapi gugus fungsi itu terbatas dan dibatasi oleh namanya vibrasi dari tipe vibrasi molekul tersebut, ya. Karena tadi bahwa vibrasi itu diteruskan atau diteruskan ataupun dibaca oleh bantuan dua cermin, ada yang bergerak dan ada yang sendiri, kemudian ada bagian diagonal splitter yang meneruskan ke sampel sehingga dapat mengukur getarannya dari setiap sampel baru meneruskan ke detektor ataupun ke IR-nya, ya. Jadi kalau ke depannya apa yang didapat tentang FTIR bahwa tidak semua gugus fungsi bisa dibaca, tetapi gugus fungsi yang punya momen dipol yang mempengaruhi vibrasi. Ya, oke. Oke. Ini contoh-contoh ya, kemarin sudah mungkin banyak yang mencari kalau OH regang stretching seperti apa, kemudian CH aromatik itu seperti apa, atau cara alifatik itu di gelombang seperti apa. Ini banyak sekali referensi yang bisa dilihat. Ini salah satunya. Kalau aromatik itu berarti dia dalam bentuk siklisasi. Kalau sederhananya itu dalam bentuk benzen, ya. Atau alifatik. Ini alifatik berarti gugus fungsi ini di bilangan gelombang 2850 sampai 2950 itu termasuk alifatik, dia tidak ada di dalam benzen atau tidak dalam bentuk aromatik atau alisiklik sebutannya, ya. Kemudian eh, juga ada CO, regang stretching yang kuat itu di 1750. Kemudian aromatik juga di 1450, 1600 untuk aromatik CH, C dengan C dalam aromatik dan seterusnya, ya. Oke, kedepannya ya untuk eh, ke depannya. Kemarin kita tuh pakai ATR ya, atau namanya Attenuated Total Reflectance, ya. Gunakan teknik ATR di praktikum kemarin, ya, di mana memang secara sampel kita bisa optimalkan. Tidak ada batasan sampel itu harus 1 gram, 2 gram, atau harus 10 gram, atau harus sebanyak apa, tetapi untuk sampel menggunakan teknik ATR itu akan lebih optimal karena lebih sedikit yang digunakan. Ya, kemarin kan sudah praktikum teknik ini sangat praktis untuk sampel padatan, serbuk ataupun cairan, ya. Karena tidak memerlukan preparasi seperti pelet KBR yang rumit. Jadi memang sangat optimal sekali kalau kita menggunakan ATR. Ya. Kemarin hasilnya adalah spektrum dan sebenarnya ada di MP ya, dari bentuk-bentuk angka tersebut itu dijabarkan seperti dalam bentuk Excel. Ya. Kemudian untuk eh, IR kita harus menggunakan sampel yang kering secara maksimal. Makanya kemarin kita menggunakan nggak menggunakan ekstrak kental dulu, ya. Makanya sebelum kalian praktikum, saya minta kolaboran menitipkan sampel untuk dikeringkan menjadi serbuk. Yang potensinya jadi serbuk itu paling nggak seminggu lah sudah bisa diserbuk. Dan kemarin alhamdulillahnya hampir semua kelas menggunakan eh, sampel ekstrak yang berbentuk serbuk. Nah, karena dia eh, se- eh, maksudnya sudah sangat optimal nanti pembacaan oleh IR-nya, ya, kalau kita menggunakan yang kering. Toh nanti misalnya juga dilarutkan itu nggak masalah, sehingga juga tetap sampai tetap yang kering. Tapi kan dilarutkan biasanya pakai organik, ya. Oke, kemudian jangan analisis sendirian untuk FTIR karena tadi FTIR sangat kuat untuk analisis kualitatif, tetapi untuk identifikasi yang meyakinkan selalu dikombinasikan dengan data seperti spektrum lain, UV vis maupun NMI. Ya. Makanya sebenarnya harapannya praktikum ini tuh
habis UV vis, IR, baru NMR. Cuma sayangnya NMR ini terlalu mahal ya alatnya. Ya di Indonesia aja cuman ada berapa? Cuman ada 5 di Indonesia dan itu semuanya di Pulau Jawa. Ya, bagusnya harapannya seperti itu ya. Jadi untuk FTIR ini adalah penguat identifikasi suatu senyawa. Jadi tidak jadi identifikasi tunggal, tapi bisa tunggal, tapi macam seperti apa dulu yang kita analisis kalau mau tunggal. Ya. Kemudian manfaatkan fingerprint untuk kuantifikasi cepat. Ya, meskipun misalnya kemarin kalian praktikum Volin pakai standar untuk kadar fenol, tapi FTIR ini dikembangkan untuk menjadi metode yang lebih cepat ramah lingkungan untuk menganalisis rutin. Rutin itu maksudnya senyawa fenol setelah model kalibrasi multivariat. Jadi ada kalau kemarin kalian praktikum pakai Volin Giocato, kemudian terus pakai apa lagi? Natrium karbonat mereaksikan baru mengukur satu persatu terus menghitung secara gamblang, kalian akan perlu waktu lebih banyak untuk mengukur fenol. Tapi dengan IR ada kembangan metode baru menggunakan model kalibrasi multivariat seperti PCA dan PLS yang bisa mengukur total kadar fenol menggunakan FTIR. Ya, jadi banyak sekali. FTIR ini juga sering dipakai namanya untuk autentifikasi. Ya, autentifikasi ini adalah misalnya pemalsuan suatu bahan itu bisa dilihat karena dia memanfaatkan fingerprintnya. Ya, kalau melihat senyawa fenol itu kan cenderung lebih banyak OH ya yang berikatan dengan aromatik ya harusnya secara fingerprint akan lebih kuat di wilayah gelombang tersebut ya. Jadi biasanya seperti itu. Kemarin saya sebenarnya maunya PCA-PLS, cuman ini sebenarnya harus berapa pertemuan untuk mengajarkan PCA-PLS untuk melihat hasil, membandingkan hasil kemarin penetapan fenol ya, kalian kan penetapan fenol, kadar fenol, kemudian langsung ke PCA dan PLS ini untuk FT. Tapi next lah mudah-mudahan ada lagi kesempatan untuk praktikum seperti ini. Oke, ini saja. Saya akan lihatkan dulu sedikit sebelum saya akhiri. Oke, di sini eh, saya kasih lihat contoh cara membuat spektrum. Ya, sebenarnya kemarin saya mau ngasihnya kalian tuh gambar Excel-nya saja, apa hasil Excel saja. Tapi saya coba peragakan sedikit di sini ya. Di sini ada contohnya ada dua sampel. Ini sampel yang saya pernah ukur. Jadi bagian A dan B di satu sampel, C dengan D ini sampel sendiri. Ya, misalnya seperti ini. Wow, ya. Gimana cara membuat spektrum IR di Excel itu bisa. Oke, kita blok bagian sini. Kemarin juga kalau nggak salah punya kalian juga sampai ribuan ini kalau Excelnya. Kemudian kita buat seperti ini. Ya, oke, buat seperti ini. Kalau kita lihat, kalau kita mau samakan dengan spektrum yang ada, kurang lebih akan juga berbentuk spektrumnya seperti ini, ya, untuk intensitasnya. Yang kiri ini adalah intensitas, yang bawah ini adalah bilangan gelombang, ya. Kita bisa edit nanti di sini. Hmm, Misalnya di sini kita mau pakai bilangan gelombang 400 sampai 4000, ya. Kemudian
dibikin gini, maksimum, kemudian trik smartnya, kemudian di sini misalnya dari berapa ya, prioritasnya 100 ya, 0, 100, kurang lebih nanti dibikin seperti ini. Kalian yang satu farmasi ini, farmasi 3 sama siapa ya dosennya? Yang teori-teori. Sama Bu Lisma ada? Yang ini bukan ya? Farmasi 3 kayaknya Pak Supriyatno Salam ya? Benar, Bapak. Pak Pak Ari, Muhammad Arifudin. Benar, Pak. Bu Lisma sudah masuk? Bu Lisma baru aja masuk kalau di kelas A, Pak. Oke. Nanti Bu Lisma ini akan ajarkan kayak gini. Dia makanya kemarin dia konflik ke saya ke praktikum, diajarin belum ini. Tapi saya kasih lihat gambaran saja bahwa untuk olah data salah satu IR itu seperti ini, ya. Jadi kalian bisa memasukkan ini juga ke dalam sini. Jadi bisa melihat perbandingan suatu bahan, ya, seperti itu. Salah satunya lah ini yang bisa dilakukan. Oke, itu saja kayaknya, ya, untuk hari ini. Kemudian sudah absen semua, jangan lupa. Kemudian sebenarnya ya, kalau saya lihat beberapa absen ini, jadi saya sampaikanlah ke dosennya untuk membuka lagi karena kemarin dari Prodi itu menyampaikan masih ada yang belum sampai 14, ya, sampai 14. Untuk kelas A1 ini udah 14. Kemudian A2 kayaknya sama udah 14. Ada tuh yang Pak Mahfuzun itu baru absen 3 kali di kelas apa ya? Kelas B? Ya, di kelas B1 ya, sama B2 nanti tolong ke Pak Mahfuzun, nanti juga saya sampaikan ke Pak Mahfuzun untuk buka 1 kali absen lagi, karena ini mau direkap supaya nanti kita dapat eh, jadwal untuk ujiannya di luar. Oh ya benar, B1, B2. Kalau kelas C juga berarti. B dengan C berarti ya. Oke, kelas B dan kelas C nanti ke Pak Mahfuzun ya untuk penambahan absen nanti saya coba sampaikan ke beliau terlebih dahulu. Kemudian untuk semua laporan yang ada tanda tangan dosen pengampu mohon segera diselesaikan, ya. Saran dari saya itu per apa namanya? Per per percobaan ya. Misalnya kalau sama saya kan 3 percobaan. Kalau ada kelompok yang belum tanda tangan percobaan 5 dulu, percobaan 6 baru percobaan 7 yang terakhir, ya. Tolong diselesaikan atau masih ada yang kegantung di praktikum dari asisten maupun dari mana? Nanti kalau ada yang masih kegantung silahkan nanti boleh ketemu saya langsung, sampaikan saja apa yang kegantungnya nilainya sebelum nanti eh, ke tahap selanjutnya, ke praktikum selanjutnya udah mulai kan ini kita selesaikan sebelum nanti malah di akhir-akhir nanti malah
kita lupa apa yang belum. Ya, tolong di cross check ulang semuanya untuk laporan karena nanti saat ujiannya laporannya akan diperiksa ulang sudah tanda tangan semua atau belum. Ya, memvalidasi ulang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Dari saya tidak ada, Pak. Nggak ada ya. Apakah lagi pada di kampus enggak ini? Cuman nggak pada di kampus ya. Dari layar-layarnya sih di rumah semua. Biasanya di kampus terus kalian ya. Oh, ada yang di kampus, ada. Oke, ya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Bapak. kasih, Pak. Waalaikumsalam, Terima kasih, Pak. Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Terima Pak. kasih banyak.